teman-teman. Jadi Halo, kita hari ini kedapetan pertanyaan nih, Bel. Gitu. benar. Ada pertanyaan dari Ayu. Dia menanyakan gitu. Kak, kalau misalnya untuk hubungan yang serius Oh, gitu, jadi tentang relationship eh ya. Menarik, menarik. iya. Jadi kalau misalnya untuk hubungan yang serius, kakak ini tim yang banyak pertimbangan dulu atau analisa di depan sebelum memutuskan kayak, oke, gue mau serius, atau kakak tim yang oke, jalanin dulu aja, terus kemudian ya kalau emang gak cocok di tengah jalan putus gitu. Aduh, susah juga mau ngejawabnya kalau misalkan kayak kita tuh udah figure out tentang relationship. Tapi kalau menurut gue pribadi, relationship subjective experience. Jadi tiap orang beda-beda. Kalau gue sih timnya tim yang untuk moving forward ya, kayak untuk ke step yang lebih serius, gue akan banyak analisa. Jadi gue tim yang lebih banyak pertimbangan dulu. Jadi kayak tergantung lagi di umur lo atau prioritas lo saat itu. Apakah prioritas lo emang udah mau untuk menikah atau prioritas lo masih masih mau main-main atau masih mau belajar dulu, mau kerja dulu. Gitu tuh tergantung prioritas masing-masing. Terus juga sama kalau gue ada yang namanya deal breakers list. Jadi ada beberapa hal yang menurut gue tuh nggak bisa di uh, kompromikan gitu loh, kayak nggak bisa dikompromis. Kayak contoh beda agama gitu, atau pengen tinggal di luar negeri gitu. Nah itu contoh-contoh. Misalkan gue jadikan itu sebagai deal breaker, ya gue nggak akan mempertimbangkan hubungan itu akan jadi serius sih gitu. Jadi balik lagi kayak ke list of kayak hal-hal yang menurut lo sangat-sangat penting yang perlu ada di pasangan lo, tapi kalau misalkan dia nggak punya dan lo tetap mau maksain untuk ngejalanin, mungkin karena udah kebiasa atau karena udah terlanjur sayang, terlalu cinta, atau juga karena udah terlanjur lama hubungannya itu dijalanin. Nah, itu hal-hal itu bisa ngebuat kita jadi mengorbankan yang menurut kita sebenarnya penting dan harus ada di seorang pasangan gitu. Kalau menurut lo gimana, Nes? Jadi kalau yang gue tangkep, kalau dari perspektif lo, Bel, sebenarnya tadi karena subjektif ya, balik lagi ke orangnya, dia usia berapa, dia prioritasnya apa, dan artinya Ya. memang everyone can have their own priority dalam seorang pasangan tuh apa yang dicari gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya kayak Bella mungkin tidak menyebutkan apa aja yang dia butuhkan, tapi Bella tadi menyebutkan apa Contoh, yang nggak gue contoh. butuhin. Kayak, no, it's a big no gitu ya. Ya, oke, Ya. oke, oke. At least that's the simplest thing that you can do ya. Kalaupun kita nggak tahu mau kita apa, at least kita bisa tahu dulu apa yang kita nggak mau gitu Tapi ya. kebanyakan I emang think kayak gitu nggak sih? Kayak kita kalau ditanya maunya apa susah, cuma kalau ditanya lo mau yang nggak suka lo apa, kita lebih gampang jawabnya, ya nggak? benar 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 benar. Interesting. Oke, kalau dari perspektif gue ya, um, take this from gue memang kasarannya gini, I'm in a relationship now, tapi gue belum menikah gitu. Jadi take this advice from someone yang emang belum married, tapi gue disekelilingin sama orang-orang yang married gitu. Baik dari keluarga besar, kemudian baik dari friends gitu, kayak small circle gitu. To be honest, gue tipenya sama kayak Bella. Gue tipe yang mungkin lebih ke arah gue harus analisa dulu sih gitu. I have to be really sure at least this someone memenuhi minimal kriteria gue gitu. Yang dimana I know my criteria from my previous experience of relationship gitu. Misalnya kayak kalau tadi Bella nyebutnya ada deal breaker gitu ya. Gue mungkin kalau pas lo ngomong gitu, gue ngerasa gue ada sih gitu. Kayak menurut gue, I'm sorry to say, tapi cheating itu it's a big no for me. Jadi kalau misalnya ada, misalnya kayak gue punya pasangan, terus tiba-tiba pasangan gue misalnya cheating gitu,
unfortunately ya itu based on my experience udah nggak bisa gue tolerir lagi gitu. Jadi that's like the minimum criteria. At least dari situ gue tahu bahwa okay, I need someone who I can trust gitu. Dan how do I know someone that I can trust on? Adalah orang yang menurut pengalaman gue dia nggak cuma ngomong doang, tapi dia ngebuktiin dengan aksinya dia gitu. So I appreciate more action than just like saying I love you gitu. Karena buat gue iya affirmation words itu menurut gue kayak aduh gue udah cukup usia deh untuk mendengar itu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak I don't need those words, I need your action gitu. If you say you love me, then prove it to me gitu. Jadi kayak that's like the minimum things misalnya gitu. Jadi gue in a sense setuju sama apa kata lo Bill gitu. There's a deal breaker bahwa kita harus punya set of rules, set of boundaries yang emang kita harus diskusi dengan partner.